There you go, potensi penurunan yang ditunggu-tunggu ternyata terjadi. 2075 sebagai areal tertinggi sepanjang masa, lalu kemudian terbenam sampai 2015. Untuk Anda yang menyimak secara detail apa yang sempat kita uraikan di Gold Outlook hari Jumat yang lalu, kemudian juga membandingkan dengan apa yang terjadi di market, terutama dengan kondisi chart tentunya, Anda akan menyadari bahwa apa yang sempat kita skenariokan untuk pergerakan non-farm justru berhasil, karena memang betul-betul terjadi penekanan sampai menjelang rilis data non-farm, kemudian dia rebound sampai 2064 ataupun 2065. Meskipun lagi-lagi sesuai dengan judul yang sempat kita juga tayangkan, yaitu dengan potensi respon dari non-farm akan cenderung relatif terbatas, dan itulah yang terjadi karena market langsung tertuju pada kongres ataupun parlemen yang mana masih dinantikan tentang paket kebijakan stimulus lanjutan. Tapi sayangnya sampai detik-detik terakhir ternyata kita tidak mendapati persetujuan ataupun kesepakatan di antara kedua partai yang memang menguasai parlemen ataupun kongres. Nah, lalu kemudian muncul di detik-detik akhir statement dari Steven Mnuchin, dan akhirnya Mnuchin sendiri memberikan rekomendasi kepada Gedung Putih, dalam ini adalah atasannya yaitu Presiden Trump, untuk mengeluarkan ultimatum seperti executive order atau perintah eksekutif. Lagi-lagi saya sempat mengatakan bahwa ini sangat layak dan sangat wajar untuk dilakukan oleh seorang presiden yang memiliki hak eksekutif. Dan tentunya meskipun lagi-lagi beberapa pengamat menilai ini berbau politis karena menjelang Pilpres di bulan November 2020 justru Trump mencari muka. Apakah seperti demikian? Kita lihat ya, non-farm payroll sendiri sebetulnya memang relatif menguat. Tapi kalau Anda bandingkan dengan data di awal saat stimulus dikumandangkan ataupun dikeluarkan baik oleh pemerintah federal ataupun oleh Fed itu sendiri, Anda bisa lihat non-farm payroll sangat berjaya dengan peningkatan yang sangat signifikan. Tapi begitu semua expire, lalu kemudian paket stimulus masih tetap dinantikan atau bahkan diragukan, justru data-data ekonomi cenderung relatif melemah. Meskipun kalau dibandingkan dengan ekspektasi pasar tentunya ini masih jauh lebih baik. Tapi lagi-lagi catatan yang saya miliki adalah ini merupakan indikasi bahwa keadaan ekonomi AS masih harus ditunjang oleh keadaan ataupun kebijakan stimulus. Dan itulah yang kemungkinan masih akan tetap dilakukan oleh Fed sebagai bank sentral. Well, tentunya dengan potensi penurunan ini, saya melihat potensi koreksi yang akan terjadi persis dengan apa yang sempat juga kita ungkapkan di pekan lalu, bahwa sangat wajar kalau memang terjadi penurunan paling dalam 1980, lalu kemudian yang paling mendekati adalah areal 2000 ataupun 2005 sebagai areal yang mungkin saja menjadi psikologis. Tapi kemarin dengan penurunan 2015 lalu kemudian rebound sampai 2030, artinya di situ adalah kesempatan Anda melihat dan membandingkan bahwa saat Steven Mnuchin mengungkapkan tentang executive order, justru Wall Street rebound, indeks saham rebound, dan juga diikuti dengan gold yang mengalami rebound dari 2015 sampai 2030. So, stimulus still there. Jangan berharap bahwa ini akan terjadi longsor yang terlampau besar terlebih dahulu, setidaknya untuk saat ini. Tapi jangan juga singkirkan dengan efek dari geopolitik, karena kemungkinan potensi dolar menguat masih akan ada akibat ketegangan antara AS dan Cina yang dikhawatirkan justru akan mengerucut kepada selesainya perjanjian dagang di antara kedua negara. So, kita lihat technical view untuk kali ini 10 Agustus 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 10 Agustus 2020 per jam 11 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian Barat, high 2036.10 dan low 2025.30. Sementara running price kini bertahan di 2028.90. Dan tergelincir akhirnya apa yang dinantikan, meskipun sebetulnya skenario non-farm payroll kita kemarin tidak completely fail, karena kalau Anda lihat secara detail itu sebetulnya saat rilis data memang terjadi vice versa atau terjadi pembalikan arah. Jadi responnya adalah berkebalikan, dirilis dengan data yang cukup baik tapi ternyata emas justru rebound setelah mengalami tekanan sebelumnya sampai detik-detik menjelang rilis data dikeluarkan. Dari kondisi candlestick saya ingin menyoroti tentang bearish engulfing. Di sini ada komposisi di tanggal 6 Juli 6 Agustus dan juga 7 Agustus pekan kemarin. Kalau Anda lihat perbandingannya, ini adalah relatif lebih panjang dan black candle
Artinya kita sebut dengan bearish engulfing. Tapi satu catatan yang paling penting adalah kondisi dari real body. Kita ingat, kita perbandingkan real body-nya. Real body antara 7 Agustus dengan 6 Agustus relatif tidak terlampau jauh berbeda. Artinya ini kemungkinan bisa kita simpulkan sebagai small bearish engulfing yang juga berpotensi kemungkinan potensi penurunan adalah relatif terbatas. Lalu saya dibantu dengan Fibonacci retracement seperti ini. Saya coba tarik areal terendahnya di tanggal 30 Juli yaitu 1939.40 dan areal tertinggi adalah kemarin 2075 di hari Jumat, dan saya dapatkan areal 38.2% yang paling dekat adalah 2023.20, kemudian 50% berada di 2007.20 dan 61.8% kurang lebih 1991.30. Jadi kemungkinan 3 level ini yang akan kemungkinan berpotensi diuji. Dan akhir pekan yang lalu kurang lebih saya sempat mengatakan kalaupun misalkan ada penurunan itu akan sangat wajar terjadi sebagai areal koreksi. So kita akan lihat hari ini apakah bisa sampai 2023 karena areal terendah sudah sampai 2025, dan di hari Jumat yang lalu areal terendahnya adalah 2015. Saya rasa sangat wajar kalau misalkan dia kembali berada di 2015. Nah, di grafik H4-nya ini adalah grafik trendline atau areal trendline yang saya coba tarik kurang lebih dari areal 21 Juli yang lalu kemudian ini adalah titik keduanya dan extensionnya seperti demikian. Nah, Anda bisa lihat di sini penurunan nampaknya akan relatif tertahan di areal tersebut. Meskipun di hari Jumat Anda bisa juga lihat nyaris mendekati areal garis ini. Jadi kemungkinan garis ini adalah areal support yang cukup baik sehingga kemungkinan Anda bisa saja menantikan areal buy on dip untuk Anda yang masih ingin buy karena berpatokan pada medium term yaitu stimulus dan juga kebijakan bank sentral yang masih cukup kondusif. Jadi kemungkinan Anda bisa menantikan di kisaran 2021 ataupun 2023. Itu adalah areal buy on dip level pertama. Ya, alternatif pertama. Lalu alternatif keduanya kita lihat ya, potensinya di sini saya juga dibantu dengan Fibonacci retracement, ditarik dari 1967 sampai 2075 saya mendapatkan 50% adalah 2021.30. Jadi dengan asumsi tersebut yang berhimpitan dengan areal trendline, maka ini adalah areal yang cukup kuat. Jadi kita asumsikan ini adalah support pertama kita. Support pertama berada di kisaran 2020 sampai 2022. Lalu support kedua adalah di areal 61.8%. Saya perkirakan anggap saja 2006 sampai 2009 karena memang pernah terjadi di kurang lebih 5 Agustus yang lalu ya, sampai area penurunan di 009. Dan areal support ketiga kurang lebih berada di kisaran 1992 sampai 1994. Nah, melirik di grafik H1-nya untuk eksekusi, kita akan lihat perbandingannya. Di sini saya menemukan areal masih dalam potensi Fibonacci fan juga, dan arealnya tersebut berada di Fibonacci fan 50%, itu berada di kisaran 2013. Lalu juga berhimpitan dengan historical price yang pernah terjadi di pekan-pekan yang lalu kurang lebih di tanggal 5 Agustus. Nah, ini berhimpitan lagi ya. Jadi kemungkinan potensi support kuatnya akan berada di 2013. Alternatifnya, pilihannya adalah Anda bisa menanti di level 50% area dari Fibonacci retracement di grafik 4 yaitu 2020 sampai 2023, atau Anda bisa melakukan buy on dip-nya di kisaran di grafik H1 itu ada support kuat di 2013 ataupun 2015. Ya, itu dua alternatif Anda untuk melakukan buy on dip. Tapi kalau lihat dari pergerakannya, swing low-nya akan terjadi karena ini masih berkutat di area resisten. Jadi kemungkinan yang paling saya nantikan, idealnya pergerakannya dia hanya swing high sedikit di area ini. Ini adalah kurang lebih di kisaran 2030 sampai 2033. Lalu kemudian dia turun bergelincir seperti ini. Idealnya dia sampai sini, lalu kemudian dia rebound. Ya. Nah, reboundnya ini kita masih akan nantikan karena malam ini relatif sepi data. Jadi saya harap Anda perhatikan dengan outlook ataupun perkembangan-perkembangan yang terjadi seputar geopolitik. Kurang lebih seperti demikian. Juga termasuk dari stimulus yang mungkin saja sekarang akan di-reset dari nol pembicaraan di Kongres ataupun Parlemen untuk paket stimulus lanjutan. Karena mau tidak mau setelah executive order yang dilakukan oleh Trump di akhir pekan lalu di hari Sabtu, maka kemungkinan potensinya itu akan memaksa untuk melegalkan ataupun mengucurkan paket stimulus lanjutan. So, strategi pertama, silakan lakukan sell on pullback di area 2033.30 sampai 2035.50
target pertama adalah 207.50 dan target kedua adalah 2020.50. Stop loss silakan gunakan di area 2042.50. Lalu kemudian strategi yang kedua, alternatifnya kalau misalkan ternyata terlanjur turun terlebih dulu, kurang lebih let's say di kisaran 2020 ataupun di 2015. Alternatif Anda bisa lakukan buy on dip kisaran 2018 ataupun 2020.40 dengan target pertama adalah 2025.50 dan target kedua adalah 2031.40. Sementara stop loss silakan gunakan di 2012.00. Ingat bahwa area 2012 sampai 2015 itu adalah area ideal yang sebetulnya bagus untuk melakukan buy on dip. Jadi strateginya averagingnya di area tersebut. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Garuda.